وذريته وآل بيته وإلى جميع الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين ووالدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله إلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulul basairi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kanca-kanca sedaya jamaah ngaji ngopi Rabu malam Kamis yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul kembali dalam rangka sama-sama ngangsu kawruh, sama-sama belajar, terutama setiap Rabu napa Rabu Pon nggih. Rabu Pon. Nggih, materi ini pun tentang masalah keaswajaan, yaitu mengkaji kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maksum Ali Maksum Jogja, salah satu Rois Am yang pernah menjadi Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga mugi-mugi kajian kita ada manfaat, banyak manfaat barokah
sehingga dalam menjalankan amaliyah, dalam menjalankan amalan-amalan yang kita lakukan ini membawa kesemangatan, kekuatan, dan bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang masih masalah contoh yang kelima, yaitu perbedaan antara penetapan awal bulan. Sebagaimana materi sebelumnya sadereng niku sampun kula sampaiaken, ramenen dunya khususipun tanah Indonesia ini rame itu kalau sudah menjelang bulan puasa, menjelang hari raya, maka terjadi ramai ketika ketidakcocokan di antara beberapa ormas. Gak cocok. Kalau pernah saya dengar dulu itu seringnya itu sama, baik dari kita, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama maupun dari ormas-ormas yang lain. Dulunya itu ketika menetapkan awal Ramadan semisal itu hampir kebanyakan sama penetapannya, tetapi beberapa atau mungkin 10-20 tahun terakhir ini sering terjadi ketidaksamaan, sering terjadi ketidaksesuaian karena memang ketidakada cocokan di antara syarat-syarat penetapan awal bulan Hijriyah ini. Niki halaman 72 nggih. Fa inna bad asyami wa yauma idil fitri min sya'airillah. Saya mulai dari situ mawon. Fa inna bad asyami mongko temestuhune ngawiti poso wa yauma idul fitri lan ngawiti dina idul fitri iku min sya'airillah, setengah saking piro-piro tandane tetengere agamane Gusti Allah. Mengapa penetapan awal Ramadan, awal Idul Fitri, awal Idul Adha atau hari raya bulan Dzulhijjah itu sering terjadi ketidakcocokan dan harus ada kesamaan, karena itu adalah merupakan syiar. Syiar itu apa? Sesuatu yang perlu dimunculkan kemudian akan dinilai oleh orang lain. Itu syiar, kayak contoh azan semisal. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan syiar, syiar itu berarti menandakan tentang nandani, oh Islam itu muncul, Islam itu ada, sehingga orang lain terutama agama lain itu memandang Islam itu menjadi terpesona. Nah itu syiar. Maka kenapa kayak azan itu syiar, iqamah itu syiar, puji-pujian itu syiar. Oleh karena itu syiar, sebenarnya yang azan itu ya suaranya yang enak. Orang angger kabeh wong iso adzan nyekel mix sing penting nyuwara, kadang mecah noson bareng bantereng. Nah ini kan permasalahan sebenarnya. Itu padahal syiar. Puji-pujian juga begitu. Cuman kadang di beberapa tempat itu permasalahannya kalau wong maneh, ono arek cilik, akhirnya arek cilik muni, ono wong sing gak suarane gak mencaci balas, suarane kaya kaleng pecah ngono iya, krono gak ono liyane akhirnya muni. Lah maka syiar Islam itu harus dijaga, termasuk takbiran itu juga syiar Islam. Jadi syiar itu ya harus dijaga betul. Begitu juga penetapan awal bulan Hijriyah. Sebenarnya sebagaimana yang
pernah saya sampaikan. Jadi urusan masalah penetapan awal Ramadan, karena ini sudah ada kementerian yang sudah mengatur itu, maka rakyat itu mengikut sebenarnya yang lebih bagus itu. Artinya mengikut itu apa? Ya pokoknya manut apa jare ono dene secara pribadi terjadi perbedaan tentang penetapannya, ya cukup untuk pribadi saja, tidak usah disampaikan ke publik. Cukup untuk pribadi. Semisal saya ahli falak dan saya ahli menghitung, kemudian saya juga ahli astronom, bisa melihat ternyata tidak sama hitungan saya dengan hitungan pemerintah. Semisal seperti itu, tidak sama hitungan saya dengan hitungan pemerintah. Lah, kalau seperti itu, ya silahkan pemahaman seperti itu dipakai, tapi jangan sampai dipublikasi. Karena apa? Ini urusannya umat. Makanya jangan sekali-kali kita sering mengutarakan pendapat pribadi yang kemudian mengatasnamakan organisasi. Ini bahaya. Artinya bahaya itu apa? Bisa terjadi salah pahaman gitu. Jadi organisasi-organisasi, pribadi-pribadi, ini murni terkait tentang masalah penetapan awal bulan Hijriyah. Jadi ini syiar harus dijaga. Wa min ma'alimit tauhidi, lan saking tondo-tondone persatuan kalimat tauhid, ala kalimat tauhidi, ing atase kalimat tauhid, yaiku la ilaha illallah. Jelas karena di dalam puasa, di dalam Idul Fitri, Idul Adha atau awal-awal bulan yang berkaitan dengan ibadah itu, di sana ada penghambaan. Ramadan ada puasa. Puasa itu ya wujud dari rukun Islam, itu berupa puasa. Wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada unsur keimanan di dalam awal Ramadan, itulah yang menjadi tekanan. Ojo sampai penekanan awal Ramadan itu terjadi acak-acakan semrawut. Ayo bareng, ya opo cara sing enak gitu. Wahuna lan ing dalam kene-kene panggonan tahqiqatun utawi kenyataannya ilmiyatun kang bangsa ilmiah, syar'iyatun kang bangsa syarak. Qoma kang jumenengi biha kelawan tahqiqat sapa immatun pira-pira wong imam, aklamun pira-pira kang alim kang luhur, kana ono iku minnata ijaz setengah saking pira-pira natijae atau kesimpulan tahqiqat an alimna yentos tuhune kelakuan an ing yentos tuhune kelakuan alimna iku ngerti sapa kita. Jadi maksudnya kalimat ini begini, kesimpulannya dalam masalah penetapan awal bulan itu, poin-poin yang harus kita garis bawahi adalah satu anna aimatal madzahibi, temen setune pira-pira imam madhab al arba'ati kang papat iku ajma'at sepakat sapa imah ala anna syahra ramadhana ing atase temen setune bulan Ramadan iku la yasbutu, ora bisa tetep apa syahrul Ramadan illa bi ahadi amroini kelawan salah sijine rong perkara, yakni ru'yati hilalihi kelawan weruh hilale Ramadan au ikmali Sya'bana utawa nyempurnaaken wulan Sya'ban salasina yauman ing yaiku 30 dina idza kana. Nah pun dodo dhisik. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan, kenapa dalam masalah penetapan awal Ramadan ini penting, karena imam 4 madzhabul arba'ah, dari imam madzhabul arba'ah niki imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pentolan atau imam yang kita ikuti dalam hampir seluruhan ibadah. Jadi mulai Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, walaupun mungkin lebih dari 90% kita bermadhabnya madhab Syafi'i. Jadi maksudnya begini, ke 90%, karena tidak semua
yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama itu semuanya 100% mazhab Syafi'i. Ada hal-hal tertentu yang mungkin yang diambil dari beberapa mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i. Walaupun secara mayoritas mazhab Syafi'i itu kita pakai, tapi hal-hal tertentu itu juga mazhab yang lainnya kita. Maka 4 mazhab ini menjadi tolak ukur, menjadi pengambilan sumber utama. Ya, walaupun tetap kalau semisal ditanya kamu mazhabnya apa, ya Syafi'i. Karena apa? Kita mayoritas menggunakan pendapatnya dari mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lainnya ya kalau diperlukan ya dipakai. Hal-hal tertentu, masalah jual beli, masalah makanan, masalah. Jadi kita nggak letterlock, nggak kaku dengan satu mazhab. Yang penting identitas kita tetap bermazhab. Karena apa? Tetangga kita itu tidak bermazhab. Itu yang bisa membedakan. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah secara alami, secara dunia itu harus ada bermazhab. Dari negara manapun kalau mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ada mazhabnya. Siapa mazhabnya? Syafi'i. Semisal mayoritas Asia Syafi'i. Siapa mazhabnya? Hanafi. Orang-orang India, Pakistan, Bangladesh itu rata-rata yang Hanafi. Siapa mazhabnya? Maliki. Orang-orang Afrika semisal orang Mesir sebagian, rata-rata orang Arab Afrika itu banyak yang Maliki. Itu pasti keempat mazhab ini. Walaupun sebenarnya jumlah mazhab itu ratusan bahkan ribuan, banyak, tetapi yang terkodifikasi kemudian yang tercatat rapi penurunan ilmunya, syarat keilmuannya sampai sekarang yang jelas ya 4 mazhab ini. Untuk yang lainnya kadang ya sehilang ditelan bumi. Jadi 4 mazhab ini sudah konteknya tidak lah. 4 mazhab ini sepakat dari mazhab manapun, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa untuk menetapkan Ramadan itu dengan salah satu 2 perkara. Untuk menetapkan Ramadan dengan salah satu 2 perkara. Lah, salah satu itu berarti kan kalau tidak A ya B pilihannya. Kalau tidak A ya B. Lah, kedua pilihan ini harus kita pegang. Apa pilihan itu? Yang pertama adalah ru'yati hilali, dengan melihat hilal untuk menetapkan awal bulan penanggalan Hijriyah. Yang pertama. Jadi itu opsi yang pertama dengan ru'yah. Kalau kita tanya semisal sebelum ada alat canggih, bagaimana para imam itu menetapkan kok harus ru'yah? Ya jangankan para imam, Kanjeng Nabi saja itu hadisnya jelas. Dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang penetapan Ramadan atau Idul Fitri Syawal karena berkaitan dengan zakat fitrah, itu hadisnya jelas. Sumu li ru'yatihi, puasalah kalian ketika sudah melihat. Jadi kalau sampai saat ini semisal masih ada yang menentang tidak dengan meru'yah, ya walaupun dengan kecanggihan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau semisal gak usah ru'yahan lah, niki sama saja dengan menentang hadis. Karena apa? Proses ru'yah itu harus dilalui. Ya walaupun sebenarnya kalau sekarang zaman modern seperti ini dengan ilmu pengetahuan itu bisa dihitung, hampir tidak meleset, tidak ru'yah pun sama hasilnya. Tetapi proses ru'yah itu harus dilalui. Karena apa? Masih memungkinkan. Dan ru'yah zaman sekarang tidak sama dengan ru'yahnya zaman-zaman dulu, zamannya Kanjeng Nabi, zamannya para imam, zaman-zaman dulu. Sekarang sudah jelas, sudah maju dengan menggunakan teropong. Kalau dulu kalau orang ru'yah itu harus berada di tepi pantai karena untuk lebih memudahkan melihat bulannya. Sekarang enggak, tidak harus di tepi pantai. Kalau di kota Mojokerto malah di Pondok Alamin Putri ini ada lantai 4 yang bisa tinggi karena alatnya sudah canggih. Yang penting ada di lantai yang paling tinggi bisa melihat ke atas, sudah selesai. Nah itu harus dilalui. Atau kalau semisal tidak bisa melihat dikarenakan ada suatu hal, opsi yang kedua
au ikmali sya'bana salasin, atau dengan menyempurnakan hitungan bulan sebelumnya. Kalau dalam rangka bulan Ramadan berarti Sya'bannya 30 hari. Kalau dalam rangka 1 Syawal berarti Ramadannya 30 hari. Nah, opsi yang kedua ini dengan catatan apa? Idza kana ing dalam nalikane ono iku hunaka kono-kono panggonan ono apa ma perkara yamna kang nyegah apa ma ar-ru'yata ing ningali tanggal. Kalau memang ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk bisa meru'yah, ada penghalang untuk meru'yah. Seperti apa contohnya? Min ghaimin, saking mendung, karena memang posisinya sedang mendung semisal. Au dukhalin utawa dukhon atau banyak kabut. Au ghubarin utawa bleduk, au nahwiya utawa sepadane kang mesti nutur. Jadi ketika tidak bisa melihat ru'yah sebabkan karena mendung, karena hujan, karena badai semisal, karena mungkin mati lampu, kalau sekarang kan bisa jadi ru'yah gagal karena mati lampu, karena alatnya semisal berkaitan ada listriknya semisal seperti itu, kan akhirnya nggak bisa ru'yah. Lah kalau sudah seperti ini ya nanti ikmal 30 Roma, 30 di bulan sebelumnya. Tapi memang prosesnya nggak mudah seperti ini. Artinya kalau zaman sekarang kan begini, dikomparasikan antara hitungan hisab dengan ru'yah. Jadi menghisab dulu. Jadi hisab itu sebenarnya hisab menghitung. Kan ilmu hitung, ilmu falak kan sudah canggih, sudah semakin canggih, semakin cair. Lah, hitungan itu kemudian digatukno dengan ru'yah. Cocok tidak? Jadi nggak serta-merta lalu wis pokoke nek mendung wis awak dhewe 30 ya enggak. Iso ugo ketika mendung ya, karena memang ini hitungannya hanya 29 ya, mungkin di daerah luar, di tempat luar, atau ada yang melihat hilal karena memang di sana memungkinkan untuk melihat. Jadi makanya pemerintah sendiri dalam masalah menentukan awal Ramadan, awal Syawal itu menempatkan orang-orang untuk melihat, bisa melihat, terutama di Pulau Jawa. Jadi dari mulai ujung barat sampai ujung timur semuanya itu sudah ditempatkan, baik dari organisasi, misal kalau di NU ada Lajnah Falakiyah pasti mengirimkan timnya untuk bisa memantau. Karena apa? Ketika dimungkinkan di sini tidak melihat, bisa jadi di sana melihat, dan atau sebaliknya. Jadi tidak melulu murni memakai hitungan. Ya, niku. Jadi ini penting bagi kita. Jadi kenapa sampai saat ini NU masih tetap mempertahankan dengan mengenal ru'yah? Ya karena hadisnya itu sudah sangat jelas dan sahih. Maka dua poin ini sudah sangat disinggung oleh Rais Am PBNU pada masanya, Kiai Haji Ali Maksum, bahwa untuk menentukan awal Ramadan pegangannya dua, ru'yah, silakan ru'yah. Kalau hisab silakan, karena hisab itu kan dengan beda buku, beda kitab, bisa jadi beda hitungan. Nah itu makanya untuk ilmu falak mungkin bisa terjadi ketidaksamaan, tapi ketika penentuannya, jadi itu sebagai langkah awal saja. Maka kalau semisal di kalender itu kan, kalau kita menyetak kalender, semisal sudah ada awal bulan lah, maka sebaiknya kalau memberikan keterangan tanggal sekian sudah masuk awal Ramadan, diberikan kasih keterangan untuk menetapkan awal Ramadan, menunggu keputusan pemerintah. Itu lebih taslim, lebih selamat daripada semisal sebuah yayasan, semua lembaga, sebuah pondok langsung ini awal Ramadan, ini sudah masuk Idul Fitri, karena kan masih hisab, masih hitungan menurut hisab.
menurut hitungan kitab, sesuai dengan kitab. Belum tentu. Nanti ketika pada waktu masanya kan harus melalui ru'yah terlebih dahulu. Dan kelihatannya sekarang itu ru'yah itu tidak hanya bulan sebelum Ramadan dan sebelum Syawal saja, tapi setiap bulan Lajnah Falakiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu mengeluarkan tentang penetapan awal bulan Hijriyah, yang dimana penetapan itu tentunya di samping sebagai pedoman adalah hitungan falaknya, tapi penentuannya itu tetap dengan menggunakan ru'yah. Nah niki, jadi ru'yah niki sebagai senjata. Artinya sebagai senjata ini poin penting bagi menentukan awal Ramadan, awal Syawal atau awal Dzulhijjah. Pun niku poin yang pertama yang harus diperhatikan. Poin yang kedua, wa annahum lanstuhune a'immatul madzahib iku ajma'u padha mufakat sapa aimatul madzhab aidon hale maneh ala anna dukhula syawalin temen setuhune ing temen setuhune manjinge bulan Syawal iku yasbutu tetep apa dukhul Syawal kadzalika kaya mengkono-mengkono mau biru yati hilalihi kelawan ningali tanggal bulan Syawal. Sama saja Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, di mana bulan-bulan itu yang karena ada tanggal-tanggal sakralnya itu penentuannya sama. Jadi dari dulu akidah kita itu tidak pernah berubah, hanya perkara-perkara furuk yang memang sifatnya berubah. Kalau masalah perkara-perkara yang urgent berarti tidak pernah berubah. Jadi kayak penetapan awal penanggalan Hijriyah ya dari dulu, bukan hanya dari zamannya Mbah Hasyim, itu sudah ketentuan hadis Nabi-nya jelas. Menggunakan semisal waktu ya sama dengan menggunakan matahari, waktu sholat itu dengan menggunakan matahari. Walaupun sekarang kan harus gampang, harus enak karena aplikasi digital ben waktu mesti suarane HP ini saiki muni. Nah, tapi masih muni ngono wong eling ya harus dipateni ngono. Jane ngoten niku nggih, ngoten niku mestine lak ya ngilingno ndang salat, ora ndang mateni. Yesus. Oke. Dia mestine ngoten, jadi sudah gampang, sekarang sudah gampang. Nggih, kula nggih gadah aplikasi kalender niku namine napa digital falak niku wis enak niku. Aplikasi digital falak sudah ada aplikasi azannya, ada waktunya, dan itu kebenaran, maksudnya kesesuaian, bukan kebenaran ya, kesesuaian dengan penghitungan tempatnya itu hampir di atas 90%. Jadi hampir benar dengan hitungan-hitungan yang ada di daerah-daerah itu. Kadang ada yang meleset, wajar namanya kawin di menungso. Jadi dari dulu sama penentuan kayak semisal apa penentukan ya nggak pernah berubah karena itu istihadnya masih terus sama kayak dengan orang zakat fitrah, apakah dengan uang. Kalau juga ini ada kan polemik ini mesti sering keluar, zakat fitrah itu dengan uang apa dengan beras. Mazhab kita itu sepakat, mazhab kita itu, kalau mazhab kita berarti ya Syafi'i maksudnya ya, itu qutul balad, makanan pokok. Berarti kalau sudah makanan pokok ya berarti ya harus diwujudkan dengan berupa beras. Karena apa? Zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok. Apakah boleh dengan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Boleh saja, tapi ada caranya dan mengikuti seluruh unsur yang sudah disepakati dari mazhab itu. Katakanlah kita mengambil pendapatnya mazhab Hanafi yang memperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, karena alasannya itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya sekarang kan orang kalau dikasih beras enak endi duwe kei duwe karo dikei beras. Wah, niki berarti nek dikei karo-karone yo kemaruk nek kene iki. Gragas sing jenenge.
Ya realisasinya kan jelas kan. Artinya kita tahu lah wong kei duit karo beras ya nek semisal lebih praktis saya kan dikasih uang. Karena kalau dikasih beras itu ya dimasak, kalau pengen dijual kan nilainya sudah turun. Nggih, sing biasanya tutul beras zakat fitrah ya. Nilainya kan turun. Nah, maka dengan uang itu lebih bermanfaat. Nah, menurut mazhab Imam Hanafi boleh-boleh saja dengan menggunakan, bahkan dengan menggunakan uang itu boleh, tapi jangan sampai ketika kita yang bermadzhab Syafi'i mengikuti pendapat mazhab Hanafi tetapi dicampur baur. Kalau kita kan boleh zakat fitrahnya itu dengan kutul balatnya itu dengan nilainya itu ada yang mengatakan 2,5, dengan mengatakan 2,7 kilogram beras. Ada yang mengatakan harus digenap ping 3 kilo semisal. Yes, kalau pendapat yang kuatnya 2,7 itu, atau pengen ikhtiyat ya 3 kilo. Nah 3 kilo kalau 1 kilonya harganya 10.000, berarti kalau 3 kilo 30.000. Lalu kita kalau dengan uang dengan 30.000 lah, ini yang salah. Karena apa? Karena Imam Hanafi itu ketika mengkonversi uang dengan menggunakan uang bukan dengan nilai beras, tapi dengan apa? Dengan sesuatu yang istimewa dari kurma. 1 kilo kurma ajwa yang paling bagus itu dengan uangnya berapa? Itu ukurannya. Nah, kurma ajwa paling bagus itu 1 kilo 100.000. Ya sudah, berarti zakat fitrnya kalau dengan menggunakan uang, maka dengan zakat 100.000, bukan 3 kilo, 100.000. Lah ya saya ki milih ndi? 30.000 apa 1.000? Nah, itu artinya zakat dengan 30.000 lalu kita belikan dengan beras, lalu diberikan kepada fakir miskin atau asnaf 8 itu dengan beras. Seperti itu. Jadi berarti kan kalau seperti itu sesuai dengan pendapat mazhab kita. Jadi kalau orang itu kadang pikirnya itu nyun sewu, informasinya itu sepotong-sepotong, boleh dengan menggunakan uang. Akhirnya ya wis mari ngono nek ngoten karena 2,5 kilo atau 3 kilo wis tak rupakno duit 3 kilo beras harganya 30.000. Ya sak penake dhewe nek ngoten. Kabeh yo pengen murah dan praktis kan seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Karena apa? Zakat fitrahnya menurut mazhab Maliki itu dengan ukuran 1 kilogram, ukuran zakat fitrahnya dengan menggunakan kurma ajwa yang paling bagus. Nah, niku. Jadi contohnya seperti itulah kira-kira. Dan banyak lagi, dan istiadat untuk ilmu-ilmu yang seperti itu sampai istiadat seluruhnya ya ada terus. Jadi selama tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang bisa merubah, istihadnya ya terus masih ada. Ya kalau semisal ada perubahan-perubahan istihad yang sebangsa furu, ya wajar-wajar saja. Saya sekedap kok ana sing ngebel iki sapa. Fa illam yura mongko lamun ora bisa den tingali, fa illam yura mongko lamun ora bisa den tingali apa hilalu Syawalin tanggale 1 wulan Syawal, wajaba mongko wajib apa ikmalu Ramadhana nyempurnaaken bulan Ramadan salasina ing 30 apane yauman dinane. Wis jelas. Jadi kalau memang Ramadan itu tidak bisa dilihat awal akhir Ramadannya, kalau awal Syawal tidak bisa dilihat awal hilal bulan Syawal, awal hilal bulan Syawal belum bisa dilihat. Kalau di Indonesia kan Kementerian Agama sepakat dengan kementerian 3 negara yang dekat nih, Malaysia dan Brunei, itu ketinggian hilal itu sampai 3 derajat. 3 derajat. Mengapa 3 derajat? Misal kenapa tidak di bawah 3 derajat? Misal ngambil 2 atau 1, karena kalau di bawah 3 derajat hilalnya atau cahayanya bulan itu masih kalah dengan cahayanya mega, dengan cahayanya syafakun, dengan cahaya mega itu masih kalah.
Nah, maka kalau sudah 3 derajat itu, ketinggian 3 derajat, maka cahaya bulan itu akan tampak. Niku kenapa kok 3 derajat? Itu sudah melalui penelitian para astronomi, ilmuwan-ilmuwan yang ya BMKG atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya, terutama yang ada di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Niku. Jadi dilihat dari kenapa harus 3 gitu. Jadi harus ada nilainya lah. Kadang juga orang bertanya, kenapa kalau semisal Indonesia memutuskan tidak kelihatan hilal karena memang nggak ada yang pernah melihat hilal, terus kalau di Saudi, semisal kayak kasusnya kemarin itu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah hari besar itu, kok kenapa di sana melihat? Lah jelas. Karena ketika semisal bulan itu seperti ini, misal bulan ini Indonesia, ketika melewati, jadi ini bulan, ini bumi, ini bulannya. Lah, ketika Indonesia sudah melewati bulannya seperti ini, ketemu, lah, kemudian dia tidak bisa melihat. Lah, ketika bergeser, otomatis kan negara yang berada di sebelah timurnya, sebelah timur Indonesia, lah pasti nanti di waktu yang selisih itu akan kelihatan. Artinya itu hal yang wajar kalau semisal terjadi perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Dan ketika ada terjadi perbedaan antara ru'yahnya satu negara dengan negara yang lain, maka negara yang tidak melihat itu tidak boleh ikut-ikutan untuk katakanlah ikut terhadap mengikuti negara yang melihat. Tidak bisa, karena apa? Kanjeng Nabi itu dawuhnya jelas, bagi negara atau tempat yang melihat saja, kalau memang semisal sudah melihat ya maka waktunya puasa, waktunya Syawal berbuka. Untuk negara yang lain kalau memang walaupun negara itu berjejeran, berdekatan, tapi kalau memang tidak melihat ya sesuai dengan ru'yahnya, itu demikian. Maka nggak boleh kalau semisal krono paling Arab dewe, semisal Arab ngono wis Syawal ning kene kok masih poso ae, wis mari kok tak poso aku melu Arab semisal. Loh, nggak boleh seperti itu. Arab pati genah, nggak boleh. Karena apa? Tempat hilalnya, tempat untuk melihat hilalnya itu berbeda, maka keputusannya kemungkinan berbeda. Ya seperti itu, karena sudah bergeser dari tempat ke tempat yang lain pun. Jadi ya sebenarnya tidak ribet ya. Jadi yang ribet itu tentang Indonesia mawon aslinya. Kalau di sana-sana itu gak pernah ribet. Wong Mesir wis diumumno negarane wis pelok kabeh. Apalagi orang Saudi. Kalau Saudi wis tanpa ribet pisan nih. Ono ruwet-ruwet titik langsung dicurno, dihilangno ngene Saudi. Yaman juga begitu, sama. Somalia juga sama. Jadi ya tidak ada istilahnya itu terjadi ribut atau apa ya, perbedaan. Ya kalaupun semisal ada perbedaan pun tidak sampai muncul ke publik. Kalau di Indonesia kan karena memang ya kita menghormati negara demokrasi dan kebebasan dalam masalah pendapat. Kadang ono perbedaan titik aslinya gak usah dimunculno, malah diviralno. Dan ya nggak masalah, nggak akan ada tuntutan atau penutupan, kan nggak ada masalah. Kan biasa kan di Indonesia niku Ramadan semisal hari Rabu, itu biasanya kadang ono sing disiki Senin atau Minggu itu pun disiki posone. Nggih, luar Jawa ngoten biasane. Wah, enak iku. Sampai melo ngono ae, Ramadane melo sing kari, poso nek pas Syawal melo sing disiki. Lah enak. Nek ditakoki, ono mazhabe kok ono pengikute. Nah, iki sing dadi masalah. Ya memang dalam masalah perbedaan-perbedaan seperti ini kita tidak bisa menghindar ya. Jadi walaupun ada hadis ya, ini kan walaupun hadis ini sebenarnya saya kalau ini tidak mempermasalahkan apakah hadis ini dhaif atau tidak.
Kan jenengan tentu sering melihat ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafnya umatku kata Kanjeng Nabi itu rahmat. Walaupun sebenarnya hadis ini bermasalah, dhaif ya. Tapi terlepas dari apakah bermasalah atau tidak, bahwa kesimpulannya perbedaan dari beberapa ulama dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihad itu rahmat bagi umatnya. Umatnya itu bisa memilih. Bisa sampai juga apa-apa, aslinya cara pengen disi posone melok torikoe sopo disi posone ya gak apa-apa. Kan iso milih. Kan ngoten. Nah, cuman namen lak melok torikoe Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Gampangane melok NU lah ngoten lah. Nah, melok NU ngoten berarti ikut tegak lurus terhadap pengumumannya dari pengumuman Nahdlatul Ulama. Nah, niku karena apa ya? Yang kita ikuti itu gitu. Sampai ning arep istihad dhewe yo kok ilmu wae gak oleh, gak ono nglapo istihad barang ya. Pun melok mawon, melok kiyaine pengumuman poso wis melok poso ya melok yo. Itu poin yang kedua. Nah, terus ketika masuk Syawal, masuk Ramadan, masuk Dzulhijjah itu dengan mempertimbangkan tetap ru'yah. Nggih, ru'yah. Itu kuncinya ru'yah ya. Nomor 3, wa anna siratal muslimina lan temen setuhune sirah sejarah atau lakone wong Islam jami'an hale sekabehane iku ala zalika ing atase mengkono-mengkono ru'yah atau ikmal niku ya biduni istisnain lawan tanpa pengecualian. Jadi ru'yah dan ikmal itu tanpa pengecualian karena tendensinya, dasarnya itu dari hadis. Sudah dari zaman Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian diteruskan tabi'in, para salafus soleh setelahnya, para ulama diteruskan semuanya itu dengan proses menggunakan ru'yah terlebih dahulu. Kalau ru'yah tidak bisa, dengan menggunakan ikmal atau menyempurnakan hitungan 30 hari sebelumnya. Jadi enak asli nih. Jadi tanggalan hijriyah nih, kuna cara kula ya enak tanggalan hijriyah nih. Enak napa mboten enten tanggal 31. Sampe sing biasa arep-arep gajian sing bulane Masehi kan lah ono tanggal 30 sejak 31 lah kadang pusing wah oh, tanggal 31. Nggih, tanggal 31 nek hijriyah lah enak. Nek ora 29 30. Nggih, kalau ngoten 29 30. Ya walaupun tanggalan Masehi itu dihadiahi bulan Februari nih. Namun tanggal 28 29 ya. Tapi nek cara kula ket mondok riyen niku paling menak ketika dimusyawarahkan penetapan pengiriman barang dari rumah yang itu ikut tanggal Hijriah atau Masehi Hijriah mati sepakat. Karena apa? Cekak nek ora 29 30 mesti ngoten. Boten enten tanggal 31 ini. Oh, masane wong santri nek nunggu tanggal sedina kaya nunggu sulan ning. Nggoyo banter pengalaman ya. Terus pun enaknya. Jadi tanpa ada pengecualian, jadi turun temurun itu mengikuti proses seperti itu. Idza lam takif ing dalam nalikane idza lam takif krana ora ningali, idza lam takif ora ningali sapa gitu. Idza lam nakif ora krana ora ningali sapa kita ala khilafin ing atase sulaya lahu marang zalik min ahlil qiblati saking ahlil qiblat kharij ahli sunnati ing dalam jawaban ahlus sunnah wal jamaah qabla dzuril khilafi ing dalam sadurunge muncule sulaya fi zamanil akhir dalam zaman akhir. Jadi sebenarnya permasalahan ini tidak ada pro kontra pada masa sebelum-sebelum ini. Sama kalau kita telusuri sejarah coba, sebenarnya Indonesia saja itu juga pro kontranya itu mungkin 20-30 tahun. Artinya belum lama lah setelah pasca kemerdekaan. Di mana sebelum-sebelumnya nyun sewu sak derek sedulur ewak dhewe niku lak mestine lak secara fikih niku Imam Syafi'i sebenarnya. Kalau bisa pernah dikaji kan masalah kajiannya napa bolone dhewe niku oleh Kiai Marzuki Mustamar itu
Nggih, kula natos hanya dilihat di gambar-gambar teng media sosial niku. Jadi ada kunutnya, ada bismillahnya, seplek koyo awak dhewe. Plek koyo awak dhewe karena memang dulu itu antara Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurune podo, ilmune podo. Hanya cara pandang untuk berpikir perjuangannya yang tidak sama. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan memang mengedepankan masalah pergerakan ekonomi, pendidikan. Untuk masalah amaliyah ibadahnya sama sebenarnya. Yang diikuti adalah mazhab Syafi'i. Ya karena pendiri tunggal kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ya itu karena kecuali mungkin kayak misal ada 3 orang atau 4 orang yang sehingga dari beberapa mazhab. Nah, yang NU saja yang pendirinya itu 3 atau mungkin utamanya 1 Mbah Hasyim Asy'ari, ya jelas kalau itu amaliyahnya untuk yang dipegangi itu adalah mazhabnya mazhab Syafi'i. Cuman pergerakannya konsen di bidang pergerakan. Nah sejarahnya kan ya mungkin kalau ada kesalahan bisa dikoreksi sejarah ini. Jadi ketika sudah bersama-sama, bahkan kan saudara kita itu lebih tua kan, lebih tua. Nah cuman karena memang kalau Mbah Hasyim itu atau NU ini kan ke grassroots, ke bawah, sehingga lebih populer dan lebih dekat gitu. Makanya dulu saudara kita itu masuknya ke kota-kota sehingga lebih eksklusif, lebih eksklusif sendiri gitu. Tidak sebagaimana grassroots yang dibawa oleh Mbah Hasyim ini. Sehingga secara massa kurang populer. Lah karena kurang populer itulah akhirnya beberapa brandnya itu ditata ulang biar lebih populer, biar lebih muncul. Kan ibaratnya kalau pengen terkenal ya harus ada yang beda, kan seperti itu. Kalau pengen terkenal harus ada yang beda. Jadi sampai pengen viral kudu sing beda, opo sing gak podo iki. Nah, mudo mesisan. Ben ketok kabeh, akhirnya ketok. Kan seperti itu, akhirnya muncullah istilahnya ada istilah majelis tarjih seperti itu untuk mengkanter tidak mengikuti keseluruhan dari mazhab Syafi'i. Padahal dulu mazhabnya Syafi'i. Mengkanterlah kemudian tentang penetapan awal, karena penetapan awal Ramadan dengan menggunakan ru'yah itu brandnya seakan-akan sudah dimiliki oleh NU, sehingga biar brandnya itu sama-sama muncul ya nopo carane ya dengan cara yang lain seperti itu. Tapi ya sebenarnya nggak mempermasalahkan, makanya kan rame lah. Mestinya zamannya Mbah Ali Maksum pun itu sudah terjadi gesek nyun sewu, maksudnya sudah terjadi rame di kalangan masyarakat itu terjadi seperti itu. Padahal sudah menjelaskan Mbah Ali Maksum ini mestinya hal seperti ini tidak dikategorikan ikhtilaf karena apa? Dulu sudah sepakat, tidak ada yang mungkin. Nah makanya kan sebagaimana penjelasan saya itu bahwa pengungkitan itu ya mungkin bisa jadi karena tren untuk bisa bisa unggul, bisa naik, istilahnya ratingnya bisa naik, atau untuk menggugah maksudnya itu menggugah keintelektualan lah. Coba biar tidak seperti itu terus digali. Nah, padahal kalau kita merujuk pada hadisnya, pada percakapan atau pendapat ulama-ulama yang jelas, nah, masalah penetapan awal sudah sepakat dengan menggunakan ru'yah. Sudah sepakat dengan menggunakan ru'yah, walaupun kadang ini juga ditentang, ada ibaratnya ada pembandingnya gitu, ada pembandingnya, ya nggak masalah. Toh dari kalangan NU pun tidak semuanya juga ikut terhadap pemerintah, ada yang memang berpedoman dengan menggunakan hisabnya, kemudian menggunakan cara metode menghitung tanggalnya, sehingga penetapannya itu tidak sama dengan penetapan pemerintah.
Lah hal yang seperti ini memang semestinya ya, karena ini adalah perbedaan pendapat dalam menentukan penanggalannya, monggo. Cuman sebaiknya kalau seperti itu tidak dipublish, tidak dipublikasikan keluar. Kalau untuk intern keluarga monggo, intern pesantrennya monggo, tapi tidak untuk dikonsumsi. Karena apa? Karena untuk masalah penentuan tanggal itu sebenarnya adalah otoritasnya pemerintah. Maka kalau kita menentukan tanggal itu sangat bijak sekali, di kalender ditulis ikut keputusan pemerintah. Kalau ada yang tanya, loh kenapa pemerintah, kan kita kan berhak loh, ngawak dewi kan semua kan diatur sama pemerintah, mulai haji aja diatur pemerintah. Jadi makanya Indonesia kurang Islami apa? Karena seluruh kegiatan yang berkaitan keagamaan itu pemerintah ikut andil di dalamnya. Ketika sangat Islami sudah ada di dalamnya. Terkait penanggalan awal juga sudah ada kesepakatannya. Jadi tidak dibiarkan liar begitu saja. Nah ini sampai sing uripe teng kutub barat atau kutub utara ngono gak ana wong ya. Enggak. Jadi menentukan tanggal gak ono kancane. Iki tanggal piro ya embuk. Oh, makanya wis alhamdulillah urip ning Indonesia ya. Seluruh Indonesia wis ono kabeh wis enak. Pun nomor 4 ya, jadi jelas ya, poin yang ketiga ini fi zamanil akhir, maksudnya ya karena masa-masa Kiai Haji Ali Maksum itu masa-masa sudah mulai rame di grassroots itu. Jadi antara mengikuti ini dan mengikuti itu, maka dijelaskanlah ini. Padahal sebelumnya itu lam naqif ala khilafin lahu, ka ono khilaf, gak ada khilaf, wis manut kabeh sak durunge. Terus nomor 4, wa anna ahlas sunnati wal jamaah, wa anna ahlas sunnati wal jamaah lan tamastuna ahlus sunnah wal jamaah wa ghairuhum lan ahlus sunnah wal jamaah iku ajma'u sepakat supaya ahlus sunnah wal jamaah lan ghairuhum kulluhum ya sakabehane ahlus sunnah wal jamaah lan ghairuhum ala adami jawazil amali ing atase ora anane wenange nglakoaken bil hisabi kelawan hisab murni. Lah niki poin sing keempat ini juga sangat penting. Ahlus sunnah wal jamaah dan non ahlus sunnah wal jamaah. Sedikit saya jelaskan siapa ahlus sunnah wal jamaah dan siapa yang tidak masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya simpel, ahlus sunnah wal jamaah itu kan hadis asalnya kan jelas, yang mengikuti aku dan sahabatku. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau menurut kesepakatan ulama yang kekinian, pokoknya mengikuti 4 mazhab ini sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada yang mengusulkan ketika mengkategorikan atau mentakrif, mendefinisi Ahlussunnah wal Jamaah bisa mengikutkan semisal imam orang yang ikut Abu Daud Al-Zahiri semisal, atau ada lagi yang mengusulkan Imam Zaid semisal. Imam Zaid ini salah satu imamnya Syiah dalam bab fikih, Imam Hadi. Jadi kelompok Syiah itu, ini saya sedikit ya geser kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu ada yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya aliran Zaidiyah. Oke, kalau Syiah itu kan orang yang mengagumi Imam Ali bin Abi Thalib. Lah, kontra Ahlussunnah wal Jamaah, kontranya adalah Syiah. Mengapa kontra? Karena dalam mendefinisikan atau dalam ketika ulama di internal sepakat kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya mengikuti mazhab 4 itu atau cabangannya sedikit. Nah, tapi orang Syiah itu tidak mau mengikuti 4 mazhab itu. Bahkan mereka punya tafsir sendiri, sebagian punya Quran sendiri. Maka Syiah pun tidak, ya sudah siap tidak masuk barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya pokoknya 4 mazhab itu, selainnya itu bisa jadi Syiah, bisa jadi bukan Syiah, juga bukan Aswaja. Contohnya Wahabi.
Itu gak jelas juga aslinya. Jadi ikut Syiah ya sangat kontra. Sebenarnya orang Wahabi dengan Syiah itu ya sangat kontra sekali. Mau ikut Ahlussunnah wal Jamaah yang didefinisikan oleh ulama internasional tidak masuk. Karena apa? Mereka tidak bermadhab. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah harus bermadhab. Nah, ada salah satu sempalan Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya aliran Zaidiyah. Zaidiyah itu banyak di Yaman. Fikihnya itu hampir sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Fikihnya itu Imam Hadi. Lah yang seperti ini kan berarti bisa kategori kalau dalam tulisan niki berarti termasuk non Ahlussunnah wal Jamaah juga mungkin ya Syiah dan non Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Syiah juga bukan, Ahlussunnah juga bukan. Ini udah ditarik lagi gitu, kayak materi ini PKD lah nih ya. Jadi sebenarnya itu kan kenapa harus ada Ahlussunnah wal Jamaah? Asal muasalnya kan dari hadis Nabi, sataftariku ummati, itu bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang lainnya neraka. Pertanyaannya yang 72 golongan ini apa sampai kabeh isine? Sing siji kok peta jaluk sing siji iki sing mlebu surga. Kan begitu. Lah, para ulama ini banyak yang mengomentari hadis ini. Kesimpulannya apa? Hitungan 71, 73, 72 itu sebenarnya bukan hitungan secara rasional matematika. Tapi apa? Besok Kanjeng Nabi ini sudah memprediksi akan banyak perpecahan umat itu. Satu pendapat itu. Atau yang kedua, walaupun sekarang kelihatan banyak, tapi bisa jadi ketika menjelang akhir kiamat sudah tergolong menjadi 72, 73 golongan. Nah, gitu loh. Itu ada dua pendapat seperti itu kesimpulannya. Tapi tanpa kita tidak membahas tentang masalah banyaknya masalah itu, lah maka 70 sekian golongan itu yang selamat adalah orang yang mengikuti sunnahku dan para sunnah sahabatku, yang kemudian mendefinisikan itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah pertanyaannya, wong Syiah juga apa gak percaya hadis ini? Iya, kalau nggak percaya gak ikut hadisnya palsu semisal aku tak gawe hadis dewe lah monggo kan gitu. Tapi kalau itu percaya 73 kemudian yang satu masuk surga, jadi usia iku aku sing masuk surga, enak ae kan ngono akhirnya rebutan masuk surga. Iki rumah saya rumah surgane mbahmu tapi rebutan dewe. Nah itu makanya akhirnya terjadilah pengakuan secara ya termasuk nyuwun sewu NU juga saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ben opo kecatet sing mlebu surga. Ya wis nek ngono wong Islam sak dunia iki diarek Ahlussunnah wal Jamaah ae. Krana apa ben mlebu surga kabeh. Kan asik adil lah ngeten iki ya. Enggak ada yang terlukakan. Pokoknya mau gelem Islam wis mlebu surga ngoten. Nah, orang yang Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya itu sepakat tidak bisa menggunakan dengan hisab murni. Jadi hitung-hitungan tok. Ketika orang menghitung awal Ramadan sekian, lalu diumumkan kepada masyarakat, "Hei masyarakat, posone tanggal sekian dino iki." Itu gak oleh asline ngoten niku. Nggih, niki amanate mantan Rais Am PBNU lho niki. Ya Ali Maksum, mboten angsal ngoten niku. Karena apa? Sudah kesepakatan. Kalau ada yang menentang, ada kok hadisnya, boleh kok seperti ini. Lah ya ini karena wani debatan kalau Mbah Yali masuk lah ya apa? Kontangi maneh ono kon debatan. Artinya kalaupun semisal ada yang menentang, kalau sedikit baca-baca, apa sih kenapa mereka itu memperdebatkan kenapa harus cukup dengan hisab saja? Ya memang ada dalil-dalilnya. Tapi kan dalil-dalil itu sebenarnya sepihak yang ya kayak sama lah kayak keterangan tentang masalah niku loh, tarawih yang hanya 8 rakaat. Jadi posisinya itu sepihak dan tidak kuat gitu. Sepihak dan tidak kuat sehingga para ulama terlebih dahulu gak make hadis itu.
tidak dipakai hadis itu. Nah, maka karena tidak dipakai itulah jadi tidak digunakan. Sholat tarawih yo tetap 20 tambah telu. Kemudian awal penanggalan hijriyah yo tetap menggunakan ru'yah, walaupun sebelumnya tetap ada hisab untuk sebagai panduan saja. Di hisab itu bukan untuk penentuan, tapi untuk panduan bahwa tanggal ini 29 atau 30 pun. Ziyadatun wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sampun cukup ngoten mawon nggih. Kalau nanti ada pertanyaan setelah ini mawon, mugi-mugi manfaat, kajiannya manfaat, tambah ilmu nggih. Sing penting kuncinya Ciro sebayai Ali Maksud teng pertama-tama niku, ini tujuannya bukan untuk menguliti atau untuk gampangane mengopo ngecok-ngecokno atau bukan, tapi untuk menyadarkan bahwa kita itu beramal yo sangat kuat sekali. Kita itu beramal itu kuat dan ada tendensinya, ada enten patokane, nggak asal-asalan, nggak kitab jari mboten ada. Nah itu tujuannya seperti itu, dan tetap saling menghormati. Kalau ada perbedaan di dekat kita, di sekeliling kita, tanpa merendahkan pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna wa qdi hawaijna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al fi yawmina hadza, ij'al fi lailatina hadza lailatan mubarakah awwaluha salah wa awsatuha falah wa akhiruha najaha wa afan wa idkan minan nar wa ja'alillahumma min kulli himmin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli fahishin sitra wa min kulli usrin yusra wa min kulli bala'in afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.